Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan lagi smartwatch terbaru dari Senbono. Ya, ini tipenya adalah Senbono LC11. Ini harganya sendiri dia di AliExpress ini sekitar 33 dolar ya. Ada Black Friday jadi 32,99 dolar. Kalau dirupiahin ini sekitar 490 ribuan. Black Friday-nya 478 ribuan. Ya. Kita lihat untuk isi kemasan boxnya dia seperti ini ya. Wow, kita singkirin dulu. Dan ini seperti ini kabel chargernya ya. Dalam kemasan udah nggak ada apa-apa lagi ya, hanya ini aja user manualnya di seperti ini. Untuk aplikasinya sendiri ya ini terbaru ya, Flow Fit. Nanti kita download dan pairing ya. Seperti ini tampilannya. Kita buka dulu nih bagian plastiknya. Yap. Untuk desainnya sendiri kalau kita perhatikan mirip-mirip seperti di seri Lokmat gitu ya. Bisa terlihat seperti ini ya, tampilan desainnya sangat sporty. Dan oh iya, juga mirip-mirip seperti SKME tipe waktu itu saya pernah review ya. Jam tangan sih, cuma kalau yang ini dia modelnya benar-benar smartwatch. Nanti kita bisa hubungkan ke aplikasinya. Menurut saya yang bisa saya bilang bagus ini dia di bagian display guys. Untuk displaynya ini mantep, kalau saya lihat untuk kontras warnanya jernih banget ya. Kemudian untuk layar sentuhnya juga cukup smooth, walaupun memang untuk animasinya ini kurang ya. Untuk size ukuran displaynya dia 1,28 inch, memang bukan yang terbesar ya, tapi lumayan lah, hampir 1,3 inch. Kemudian resolusinya juga dia masih 240 kali 240 pixel. Dan di sini dia sepertinya masih menggunakan HD screen. Di websitenya juga tidak tertulis dia menggunakan panel apa ya guys. Jadi sepertinya masih HD screen. Untuk HD screennya sendiri menurut saya cukup baik guys, ketika di outdoor dia masih terlihat dengan jelas ya. Untuk di indoor juga ini saya menggunakan screen brightness-nya yang paling terendah nih guys. Bisa lihat 0. Untuk di bagian materialnya sendiri menurut saya ini cukup solid ya. Di bagian case juga di bagian strap. Untuk case-nya dia full dari plastik nih guys, ABS sepertinya ya. Untuk di bagian tombol menurut saya ini cukup kliki semua. Dia ada 4 pilihan tombol fisik ya. Dan kalau yang tengah ini dia hanya variasi aja guys, tidak bisa diapa-apain gitu. Untuk strapnya sendiri menurut saya ini keker, kokoh, dan agak tebal sih menurut saya. Lebih cocok kalau ini jam, menurut saya cocok untuk kamu yang berlengan besar guys. Ini mantap banget, jadi terlihat sporty abis. Di bagian display sendiri kalau kita lihat dia jadi ketutup sama case ya. Jadi untuk melindungi bagian display menurut saya ini cukup aman ketika kamu memakainya di outdoor. Untuk di bagian belakangnya sendiri dia menggunakan stainless steel. Ini ada 4 buah baut ya. Dia menggunakan baut, dan di sini ada hard rate sensor juga pin charger 2 magnet. Di sini kita perhatikan dia ada tulisan ya, water resistnya sampai IP68. Saran saya jangan dipakai untuk renang karena di sini hanya IP68. Yang suka menanyakan, kalau untuk terkena hujan, cipratan atau cuci tangan nih masih bisa guys. Yang menurut saya agak susah di sini di bagian strap kalau diganti ya. Ini benar-benar rumit sih, seperti jam tangan G-Shock gitu ya. Jadi dia harus memakai baut atau obeng gitu untuk membukanya dulu guys. Kalau saya timbang untuk beratnya sendiri ini dibilang berat juga enggak, dibilang ringan juga enggak guys. Karena kita ingat materialnya ini semua dari plastik dan TPU ya. Kalau saya timbang beratnya 82 gram lebih. Sekarang kita lihat untuk di bagian fungsi-fungsi tombolnya nih guys. Dia ada 4 buah tombol. Kita lihat yang pertama ini ada tulisan light ya. Light ini udah pasti lampu sih harusnya, tapi ini masuknya di ke mode fitur kesehatan guys. Di sini ada heart rate. Saya coba tes dengan alat kesehatan. Ya seperti ini tampilan heart rate-nya ya. Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan ya, seperti ini 88, yang ini 90 ya, mirip-mirip, beda dikit lah. Lalu kita lihat lagi di bagian ini guys, tombol reset ini malah jadi mode ya. Jadi sepertinya untuk fungsi tombol ini penaruhan namanya jadi agak ada yang salah deh. Di sini reset jadi mode atau masuk ke menu utama ya. Seperti ini tampilannya. Di mode sport kita lihat dia ada 15 fitur olahraga dan kita bisa slide seperti ini aja ya. Jadi bukan kiri ke kanan guys. Tuh. Jadi atas ke bawah aja. Tampilannya dia seperti ini. Dia ada fungsi timernya ya, berjalan mundur. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini yang tadi ini fitur kesehatannya ada heart rate, dan menurut saya ini cukup lengkap ya fitur kesehatannya. Kita lihat yang SPO2. Untuk SPO2-nya dia tidak berjalan dinamis ya, hanya berhenti saja seperti ini muncul, dan kita lihat di sini ya mirip-mirip guys, 90 gitulah. Kemudian kita lihat lagi di sini ada blood pressure ya. Untuk tampilan blood pressure-nya dia seperti ini guys ya.
dia juga berhenti, tidak berjalan dinamis, hanya berhenti saja. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Di sini ada sleep data, kemudian music. Di fitur music Bluetooth-nya ini kita lihat di sini cukup lengkap. Dia ada play, pause, next, preview, juga ada pengaturan volume. Di sini kurang kelihatan sih kalau kita lihat di sini. Tapi bisa dipencet guys di sini nih. Ada kayak logo suara speakernya gitu ya. Ini berfungsi dan saya udah tes, dia bisa untuk memperbesar atau memperkecil volume handphone kita. Kemudian di sini juga ada stopwatch. Lalu ada timer, penghitung mundur, waiter, find phone, off, dan kita lihat di setting. Di setting ini ada fitur tambahan seperti alarm, lalu ada raise activation. Nah ini untuk raise to wake sepertinya ya. Kita aktifkan aja. Lalu bright screen, ini durasi ya. Screen time off-nya bisa sampai 15 detik, 50 second. Ada setting brightness, restart, reset, dan kita lihat language. Di sini ada beberapa pilihan bahasa ya. Kita bisa lihat di sini. Tapi di sini kita lihat tidak ada bahasa Indonesianya ya. Lalu di about kita lihat di sini device name-nya adalah LC11. Untuk watch face sendiri dia terdiri dari 5 pilihan watch face seperti ini guys tampilannya. Menurut saya ini cukup keren-keren watch face-nya sendiri. Dan kita masih bisa menambahkan dari aplikasinya. Aplikasi namanya adalah Flow Fit. Bisa download di Play Store dan di App Store. Kemudian kita lihat di sini seperti ini tampilannya. Kalau menurut saya sih mirip-mirip seperti David gitu ya. Ya ini sudah saya pairing dan kita pilihan dial. Di sini ada 4 bawaan dari watch face dari smartwatch-nya. Kemudian kita lihat di sini ada tambahan watch face lagi. Ada digital dan juga analog. Ini keren-keren ya guys. Kita harus unduh dulu atau download. Lalu di bagian ini kita masih bisa custom seperti warna atau penempatan di bagian angka-angka jamnya. Cuma yang saya agak bingung nih, notifikasi WhatsApp ada apa? Ya, bahasa Indonesia banget ya. Smartwatch ini diameternya cukup sangat amat besar guys. Jadi kalau kamu berlengan kecil, lebih baik saran saya skip smartwatch ini. Karena ukuran diameternya saya ukur 56 mm. Cukup besar, pakai banget. Untuk tinggi case-nya ini saya ukur dari look to look-nya 66 mm lebih. Wow, saya baru nemuin nih smartwatch besar ini. Jadi seperti di Lokmat juga sih. Kemudian di bagian tebalnya sendiri dia 19 mm. Sangat besar ya menurut saya. Dan kalau saya pakai ke lengan saya, yang ukuran lengan saya ini lingkarnya 16 cm, ini sangat besar, pakai banget. Bisa dilihat ya. Tapi kalau kamu lengannya besar, kekar, dan itu menurut saya keren banget guys. Kalau pakai smartwatch seperti ini ya. Terlihat sporty dan keren. Untuk baterai kapasitasnya nih smartwatch cukup besar guys. Untuk kapasitasnya 400 mAh. Wow, ini mantap banget ya. Menurut pemakaian saya kurang lebih hampir 1 mingguan. Ini turun atau kurangnya sekitar segini guys. Tidak sampai setengah. Mantap sih. Dan satu hal lagi yang mau saya sebutkan di bagian kelebihannya. Kalau layarnya dalam keadaan mati seperti ini, kita bisa tap sekali aja untuk menghidupkannya kembali. Dan ini saya coba tes untuk raise to wake, dia berjalan dengan sangat baik dan responsif menurut saya. Cuma kekurangan raise to wake-nya ini kadang-kadang saya sudah setting ke on dan nanti kalau kita lihat lagi suka off dia guys, off sendiri gitu, entah kenapa ya. Untuk notifikasi telepon masuk dia seperti ini bisa memunculkan nama pemanggil dan kita bisa mute serta tutup atau reject. Dan satu hal yang saya infokan, dia belum ada Bluetooth call, jadi tidak bisa untuk menerima telepon langsung dari smartwatch-nya ya. Dia tidak ada lubang speaker dan mic. Untuk notifikasi pesan masuk seperti WhatsApp atau pesan SMS dia seperti ini ya tampilannya ya. Ya, bisa membaca pesan singkat aja, tidak bisa full karakter guys, hanya segini aja. Oke guys, segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing singkat dari Senbono LC11. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Bisa dibantu subscribe dan nyalakan lonceng karena masih banyak smartwatch baru akan berdatangan di channel ini. Siapa tahu saya bisa unboxing dan mereview Apple Watch 7. Terima kasih, saya Freddy, stay safe, stay healthy, and see you next my video. Ya, aduh, lihat aja. Yep, dah ya.